Kepingin punya circular saw tetapi watt di rumah hanya 450, sekarang nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Karena sekarang hampir semua brand mengeluarkan produk cordless ya. Circular saw cordless itu sudah banyak sekali brand-brand yang mengeluarkan. Bahkan harganya sekarang semuanya bersaing ya. Mirip-mirip harganya. Jadi mereka itu perang di kualitas dan juga perang di fitur ya. Biasanya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong circular saw cordless, kali ini saya akan mereview sebuah mesin circular saw dengan cordless pastinya, karena saya ngomong cordless, dan memiliki mesin brushless. Sudah cordless, brushless pula ya. Harganya juga ya bisa dibilang di rentang harga yang hampir mirip-mirip dengan brand-brand yang lain. Harganya di 1 jutaan ya. Nah, kalau kalian penasaran brand apa yang akan saya bahas kali ini, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia yang akan kita bahas kali ini, sebuah mesin circular saw cordless dari brand Ryu. Untuk tipenya adalah RCCS 185. Kemasan produknya dus berwarna khas Ryu ya, warna hijau dan hitam. Di sini ada keterangan untuk spek dan juga fitur-fiturnya, nanti akan kita bahas secara terperinci ya. Dan untuk harganya adalah 1.600.000-an di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Silahkan cek di bawah ya. Oke, langsung saja kita unboxing apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Yang pertama, di dalam box kita mendapatkan sebuah parallel guide. Lalu ada docking charger khasnya Ryu ya, warna hijau untuk kabelnya. Lalu ada baterai. Untuk baterainya ini kita dapat 4 Ah ya untuk baterainya. Selanjutnya di sini ada buku panduan penggunaan yang sudah berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris ya untuk Ryu ini, dan di sini juga disertakan kartu garansi ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ngeklaim garansi karena untuk service center dari Ryu ini banyak sekali. Dan di sini ada kunci L juga untuk membuka blade. Lalu di sini kita dapat blade-nya juga, blade 7/4 inci 24T, dan terakhir mesin circular saw-nya ya. Kalau dari bentuknya sendiri sih ini nggak asing ya, mirip-mirip dengan NRT Pro dan juga Xenon. Nanti kita akan bahas di mana kelebihannya. Untuk build quality, yang pertama blade-nya ini nanti kita akan uji terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kualitasnya. Kalau dilihat seperti ini saja tidak akan ketahuan ya apakah ini oke atau tidak. Berikutnya kita juga di sini ada parallel guide. Parallel guide ini untuk memotong lurus ya. Dan untuk tingkat ketebalannya sih saya rasa lumayan ya, standar-standar saja, tidak terlalu tebal tapi tidak tipis juga. Ya kokoh ya ini, tidak mudah dibengkok-bengkokkan. Selanjutnya untuk baterai tipe LXT Makita. Untuk material bahan plastiknya sih kalau dilihat secara mata telanjang ini mirip dengan produk generic Cina pada umumnya. Tetapi kalau saya angkat ya, ini jauh lebih berat, dan untuk material bahan plastiknya ini bisa dilihat sendiri di sini agak sedikit lebih tebal ya. Jadi lebih kokoh dia. Untuk tingkat finishing juga rapi, penempatan stikernya proporsional. Untuk build quality dari baterainya sih ini oke. Selanjutnya docking charger ya, ini khasnya Ryu sekali ya. Untuk kabelnya berwarna hijau. Saya dulu pernah pakai circular saw-nya Ryu yang menggunakan kabel ya, kabelnya warnanya kurang lebih seperti ini. Untuk material bahan plastik yang digunakan sih ini standar-standar saja ya. Nanti untuk speknya kita akan lihat sama-sama apakah lebih baik ataukah sama saja. Berikutnya menu utama kita, unit mesin circular saw-nya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dari bentuknya sendiri sih ini mirip-mirip seperti NRT Pro dan juga Xenon ya. Tetapi untuk kualitas kita lihat sendiri di sini. Untuk material bahan plastiknya, nah kalian lihat sendiri ya. Ini bagus teman-teman. Tidak seperti plastik daur ulang. Untuk print-printannya juga atau cetakannya juga rapih ya. Tidak ada plastik yang melebar-lebar dan juga yang renggang-renggang. Terkesan mahal ya untuk material bahan plastiknya ini. Lalu untuk karetnya juga, ini gripnya enak di tangan teman-teman. Ini lembut sekali dan lumayan tebal ya untuk karetnya ini. Jadi apabila tangan kita suka berkeringat, ini sangat membantu ya grip karet seperti ini. Jadi lebih rigid di tangan itu, jadi lebih kokoh. Lalu untuk blade covernya, ini sepertinya bahannya adalah coran aluminium ya. Ini coran aluminium di finishing dengan cat berwarna abu-abu. Lalu untuk plat base-nya juga lumayan tebal ini plat base-nya ya. Ini kalian lihat sendiri ya, lumayan tebal untuk plat base-nya ini. Lalu untuk
blade guardnya. Ini juga bahannya logam, bukan plastik teman-teman. Jadi untuk build quality saya katakan ini sudah oke sekali. Berikutnya fitur ya. Yang pertama, fitur di sini sudah ada safety lock. Jadi tidak bisa kita nyalakan apabila kita tidak menekan safety locknya ini ya. Kurang lebih seperti ini nih. Setelah kita tekan kuncinya ini, baru dia bisa kita tekan triggernya. Kalau tidak, tidak bisa. Lalu ada handle tambahan di sini, membuat pegangan kita itu jadi lebih stabil untuk memotong. Lalu ada fitur kemiringan sampai dengan 45 derajat. Di sini juga ada tempat untuk parallel guide. Selanjutnya, pada baterai ada indikator baterainya ya. Dan di sini ada fitur sudah quick release juga untuk tinggi pengaturan ketinggian ya atau kedalaman pemotongan. Ini tinggal putar-putar saja jadi gampang ya teman-teman ya. Dan untuk pengaturan miringnya itu ada dua ya, ada kuncinya ada dua di depan dan di belakang. Lalu yang paling saya sukai, fitur yang paling saya sukai dari Circular Saw ini adalah dia tidak langsung kencang ya apabila kita nyalakan, kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat kita nyalakan di awal itu dia putarannya lambat terlebih dahulu, semakin lama semakin kencang. Itu fitur safety ya teman-teman ya. Dan satu lagi, dia sudah auto brake. Jadi langsung berhenti apabila kita tekan trigger. Apabila kita lepas trigger, seperti ini. Langsung berhenti teman-teman. Ini fitur safety juga. Jadi itu yang paling saya sukai dari Circular Saw Ryu ini. Untuk spesifikasi, Circular Saw Ryu ini bisa menampung blade sampai dengan 7/4 inci. Sesuai dengan blade yang kita dapatkan ya, 7/4 inci. Lalu untuk spek dari chargerannya, standby-nya di 0,4 watt. Ini sudah menyala ya, warna hijau. Sekarang kita akan charger untuk baterainya. Sudah menyala. Ya, di angka 43 watt untuk output dayanya. Jadi hampir sama ya dengan chargeran dari modern. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh. Sekarang kita akan lihat ya. Kita akan bongkar baterainya. Oke, untuk baterainya ini sudah saya bongkar. Kurang lebih modul di dalamnya seperti ini ya. Silakan dilihat sendiri saja. Dan benar yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk material bahannya itu lebih kokoh dan lebih tebal ya untuk material bahan plastiknya. Kalau saya bandingkan dengan NRE Pro atau JLD, ini jauh lebih tebal. Lalu kita akan lihat untuk isi di dalamnya ya. Kita lihat. Di sini 10 ya baterainya ya, karena memang berat, ya benar 10, 5 atas dan 5 di bawah. Untuk kapasitasnya real ya, 4000 mAh, di sini 2000 mAh, 3,7 volt. Diparalelkan jadinya 4000 mAh. Selanjutnya kita akan menguji untuk RPM ya. Pasangkan dulu baterainya. Di angka 3900 RPM. Untuk tingkat kebisingan, lumayan adem ya, di angka 100 desibel. Selanjutnya kita akan uji untuk tingkat getaran mesinnya ya. Untuk getaran mesinnya juga adem ya, di angka 1,6 mm per second. Untuk bobotnya include dengan baterai 4Ah. Ntar, ini agak susah ya teman-teman ya. Ya, di angka 3,5 kg. Masih masuk akal ya untuk beratnya. Selanjutnya kita akan mengukur tingkat kepresisian blade-nya ya. Ini paling penting dari sebuah Circular Saw, harus presisi. Kita lihat bagian depan terlebih dahulu. Bagian depan di angka 99,9 mm, hampir 100 mm ya. Sekarang kita nolkan lagi. 0.
bagian belakang. Di angka 98,98 mm. Jadi hanya beda tidak sampai 1 mm ya. Oke ya, untuk tingkat kepresisiannya udah termasuk mantap. Saya baru dapat satu kelemahannya ya teman-teman ya. Untuk parallel guide-nya ini tidak bisa kita gunakan. Ini tidak presisi ya. Punya saya ya, saya nggak tahu kalau punya kalian nanti dapatnya bagaimana. Yang pasti punya saya ini untuk parallel guide-nya tidak presisi ini. Bisa dilihat ya, miring. Tadi mau saya gunakan, saya lihat waktu saya pasang ke bodinya, wah ini nggak presisi. Jadi saya nggak akan gunakan untuk parallel guide-nya. Sekarang saya akan gunakan parallel guide ini punya DCA ya teman-teman ya. Karena ini nggak bisa digunakan. Saya mau motong rib cut soalnya. Harus lurus. Untuk kedalaman potong maksimal yang tertulis pada circular saw ini, untuk 0 derajat adalah 60 mm atau 6 cm, untuk 45 derajat 43 mm, dan untuk 48 derajat 41 mm. Di sini saya akan coba memotong 0 derajat atau memotong lurus. Media potongnya adalah kayu mahoni, untuk ketebalannya ini kurang lebih 6 cm ya teman-teman ya. Kita akan lihat apakah memang sampai dengan 6 cm atau tidak. Ya, nggak sanggup ya. Nggak sanggup, menggunakan pisau bawaannya agak berat ya. Berat sekali malah. Mati ya mesinnya. Nggak sanggup ini. Ya, saya penasaran ya teman-teman ya. Masa sih nggak bisa ya menggunakan blade bawaannya. Kita coba sekali lagi ya. Tadi mesin mati memang karena apabila dia terjadi beban yang sangat berat, maka otomatis akan di-cut arusnya oleh baterai ya untuk arus ke mesinnya. Jadi mati dia. Harus dilepas lagi, kurang lebih seperti bor NRT, harus dilepas lagi lalu dipasang kembali baru bisa menyala ya. Kita coba lagi nih. Ya ini 6 cm tetapi nggak sampai habis ya. Nggak sampai habis. Kita coba ya sisi sebelahnya lagi ya. Saya penasaran, benar-benar penasaran saya. Kenapa tadi kok mati? Apakah memang tenaganya segitu aja? Kita coba lagi ya. Ya, mati lagi ya teman-teman ya, mati lagi. Mati lagi. Ini harus dilepas dulu baterainya. Kurang lebih sama seperti bor NRT Pro. Baru dipasang lagi nih. Nah, baru bisa menyala lagi. Saya rasa memang performa dari blade-nya ya. Blade-nya ini kurang tajam menurut saya. Sekarang saya akan ganti menggunakan Boss Expert seperti ini ya. Tapi ini titnya 40. Nggak apa-apa, kita coba aja ya. Mana tahu bisa. Oke, kita hajar lagi. Sekarang saya sudah menggunakan Boss ya.
terasa lebih ringan. Ya, seperti yang saya katakan memang ya, blade dari Ryu ini aduh, kualitasnya dipertanyakan ya teman-teman ya. Saya menggunakan Boss dengan blade yang seharusnya lebih berat ya. Ini menggunakan 40T. Yang tadi Ryu itu adalah 24T. Seharusnya lebih berat, Malah ini lebih ringan ya. Jadi tingkat ketajamannya itu memang jauh. Untuk hasilnya juga bisa dilihat sendiri. Habis ya, dihajar. Uji coba berikutnya saya akan potong crosscut ya. Di sini ada papan kayu dengan ketebalan kurang lebih 4 cm. Ini kayu mahoni. Saya menggunakan alat bantu sebuah penggaris seperti ini. Ya kalau potong rip cut saja tidak ada masalah, saya yakin untuk crosscut juga pastinya akan ringan-ringan saja. Seperti yang saya katakan ya, ringan-ringan saja tidak ada masalah. Mantap. Berikutnya kita akan mencoba potong bevel ya, potong miring 45 derajat. Kita lihat bagaimana performanya, apakah enak atau tidak. Biasanya kalau yang harganya murah seperti ini, itu agak sedikit sulit ya, biasanya loh ya. Ini kita akan coba. Mudah ya, gampang ini. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Oke. Kita lihat ya sekarang hasilnya ya. Apakah 45 derajat atau tidak. Nih ya, bisa dilihat ya. Mantap ya, presisi teman-teman. Presisi ini, 45 derajat. Jadi, untuk potong bevel juga ini oke. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana performa dari mesin Circular Saw Ryu tadi. Menurut saya sih oke ya. Nah, berikutnya saya akan menceritakan secara lengkap bagaimana feels atau bagaimana pengalaman saya menggunakan Circular Saw tadi ya. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk build quality, fitur, dan spesifikasi, untuk 3 aspek ini saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain. Build quality-nya jempolan, lalu untuk fiturnya semua bekerja dengan baik, dan terakhir untuk spesifikasi juga saya rasa sudah masuk di harga 1 jutaan ya. Berikutnya untuk performanya juga saya rasa tidak ada masalah. Pada saat saya memotong rip cut tadi tidak ada masalah, motong cross cut apalagi, motong bevel juga tidak ada masalah. Ya oke ya untuk performanya. Yang menjadi catatan adalah untuk aksesoris pendukung seperti parallel guide dan juga blade bawaannya. Untuk parallel guide-nya itu tidak presisi, lalu untuk blade bawaannya saya rasa kurang tajam, jadi tidak recommended kalau digunakan untuk kerja berat. Dan yang paling saya sukai dari produk ini adalah fitur safety-nya. Ada safety lock-nya dan juga untuk blade-nya sudah auto brake. Lalu berikutnya untuk pembuangan debunya juga optimal sekali, dia 1 titik ya. Debunya itu tidak kemana-mana, jadi tidak membahayakan pernapasan kita. Dan yang tidak kalah penting lagi untuk Ryu ini, untuk layanan after sales-nya, dia itu untuk service centernya banyak ya. Saya rasa yang terbaik pada saat ini adalah Ryu untuk layanan purna jualnya. Ya mungkin itu juga yang menyebabkan harga produk Ryu itu agak sedikit lebih mahal kalau dibandingkan dengan yang lain.
Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.